warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tita Siti Lestari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fakta dan opini. Apa itu fakta? Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi real dari sebuah masalah ataupun kejadian. Karena hal inilah bisa dikatakan bahwa kebenaran sebuah fakta sudah teruji. Di dalam fakta tidak ada lagi pendapat antara orang yang satu ataupun yang lain. Yang ada hanyalah situasi nyata yang memang telah terbukti dan terverifikasi. Apa saja ciri-ciri kalimat fakta ya? Mari kita simak. Yang pertama, memiliki data akurat. Dalam kalimat fakta, teman-teman cenderung bisa menemukan ada data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Di dalam kalimat, data tersebut dapat berupa bilangan statistik, tanggal dan waktu kejadian, maupun hal lain yang telah terverifikasi. Contohnya, ada sebuah jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada 2010 mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Yang kedua, bersifat objektif. Yang dimaksud objektif dalam kalimat fakta adalah pernyataan yang terdapat di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Contohnya, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, angka kekerasan dalam rumah tangga pada 2015 meningkat sebesar 8% dibanding pada 2014. Yang terakhir adalah benar-benar terjadi. Sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Akan benar-benar terjadi berarti teman-teman bisa melihat dengan mata kepala sendiri ataupun mendengar laporan beritanya dari orang yang berwenang. Contohnya, sepeda motor tersebut menabrak seorang anak kecil yang tengah menyeberang jalan. Selanjutnya kita akan bahas opini. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang yang mengenai sebuah persoalan ataupun keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Opini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung tidak sama, sebab dipengaruhi pola pikir, pengetahuan, serta lingkungannya dalam menanggapinya situasi ataupun persoalan tersebut. Apa saja ciri-ciri kalimat opini ya? Yang pertama, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain. Yang namanya opini berarti dalam kalimat tersebut teman-teman akan menentukan pendapat dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Dalam beberapa kasus, pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal sehingga terkesan sebagai fakta. Padahal, perkataan orang tersebut juga masih sebatas pendapat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Contohnya, Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Tangerang tersebut. Yang kedua, bersifat subjektif. Hampir sama dengan ciri pertama, ciri kedua dari kalimat opini adalah pernyataan yang dipaparkan dalam kalimat cenderung subjektif. Artinya, hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak sehingga tidak bisa dikatakan netral. Contohnya, saya yakin dia berselingkuh dengan pacar saya. Yang terakhir, yaitu memiliki kata-kata yang bersifat relatif. Pada kalimat opini, teman-teman akan cenderung menemukan kata yang bersifat relatif.
Yang dimaksud relatif di sini adalah kata atau frasa tersebut cenderung bisa berubah bergantung siapa yang mengucapkannya. Kata-kata yang termasuk relatif diantaranya paling, lebih, agak, ataupun biasanya. Contohnya, semakin mendekati hari pelaksanaan pemilihan kepala desa, biasanya black campaign semakin gencar dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Manakah kalimat di bawah ini yang tidak termasuk kalimat fakta? A. Setiap karyawan di PT Semesta harus mengajukan cuti jika hendak libur bekerja karena urusan keluarga, seperti menikah ataupun melahirkan. B. Hewan-hewan primata ini bisa stres karena terlalu lama ditempatkan di kandang besi yang tidak bersih. C. Penangkapan teroris terjadi 2 hari yang lalu, tepatnya di Blok Mekar, Kecamatan Kertarahayu, Blitar. D. Guru geografiku berkata bahwa benua Antartika adalah tempat yang paling dingin di bumi. E. Datanglah pada hari Minggu jika kamu ingin mendapati sekolah ini dalam keadaan kosong. Yap, betul semuanya. Yang benar adalah opsi B, karena tidak termasuk kalimat fakta. Terdapat unsur kata kerja bantu, bisa, dan kata sifat stres dan tidak bersih. Soal berikutnya, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Bulan purnama tersenyum malu melihat betapa romantisnya Doni menyatakan cinta kepada Rosa di bukit berbunga itu. 2. Moderator yang bertugas dalam bincang-bincang interaktif kali ini adalah saudara Darussalam SE. 3. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan apakah koefisien mulai harus selalu ditentukan oleh suhu tinggi. 4. Sungai ini sebaiknya direvitalisasi untuk mencegah banjir datang dari Kabupaten Bogor. Manakah kalimat yang tergolong opini? A. 1, 2, B. 3, 4, C. 1, 3, 4, D. 1, 4, E. 2, 3, 4. Ya, benar teman-teman. Yang benar adalah opsi D. Karena nomor 1, opini karena menunjukkan bahasa sastra dan ungkapan. Dan nomor 4, opini karena menunjukkan saran atau kata kerja bantu sebaiknya. Yang lainnya tergolong kalimat fakta. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat materinya untuk teman-teman semua.